8 jam kita transit di Amsterdam itu kita bertujuh benar-benar nggak ngeluarin uang 0 rupiah. Bahkan kita waktu itu kan pakai kaosnya itu kaos Yes, kaos program Yes dari Indonesia, ada logo kayak gini tapi lebih gede, terus di belakangnya ada tulisannya Yes, I'm from Indonesia. Jadi benar-benar apa ya, kaos identitas anak Yes Indonesia. Terus kita kebetulan ketemu sama orang Indonesia, tapi aku lupa sih. Itu waktu itu ngobrol sama temanku, ditanyain intinya kalian rombongan dari Indonesia bla 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 bla. Terus akhirnya kita dijajanin di Starbucks di bandara. Kita bertujuh dijajanin Starbucks sama roti. Terus karena kita nggak enak, jadi kita maksa-maksa rotinya nggak usah deh. Padahal kita bertujuh itu belum makan sama sekali. Tapi gara-gara rasa nggak enak tadi itu, ya udah deh. Dari situ kita belajar untuk mencoba mengurangi rasa nggak enak. Karena tertekan ya keadaan. Padahal sih gue tuh lapar. Dan dua orang ini literally cuma ngajak kita ke Starbucks, beliin kita bertujuh, terus ditinggal kita bertujuh. Jadi cuma kayak bener-bener beliin doang, terus nggak ngobrol-ngobrol sama kita, nggak, cuma bener-bener pengen ngasih kita apa ya, support gitu loh. Kalau misalnya orang Indonesia itu dimanapun itu sangat apa ya, kebersamaannya itu sangat kuat gitu. Terus setelah lama nunggu kita gabut di bandara, kita berangkat ke Amerika. Nah waktu itu kita berangkat, kita ada momen kayak apa ya, kita momen terharu gitu loh. Jadi kita udah kayak 1,5 tahun kita seleksi, terus akhirnya berangkat gitu loh. Kita waktu berangkat dari ninggalin Indonesia sampai Belanda itu ya udah biasa aja, kita kayak travel biasa. Tapi waktu dari Belanda ke Amerika itu baru kerasa sentimentalnya, kita baru kerasa kayak finally gitu loh, kita kayak mimpi kita udah di depan mata banget nih gitu. Terus waktu nyampe di Amerika, kita pas mau melewatin apa ya, imigrasi itu, kita benar-benar imigrasi Amerika itu termasuk imigrasi yang susah kan. Terus kita dikasih tahu kalau misalnya bakal ditanyain berbagai pertanyaan. Nah kalau misalnya gagal itu bisa aja kamu nggak dibolehin masuk, terus nanti dipulangin gitu kan. Nah itu kita kayak deg-degan banget, ya Allah kita udah di Amerika tapi masa kita nggak boleh masuk gitu kan. Terus dan kebetulan karena aku Batman, jadi aku berada di depan barisan dan aku pertama kali yang diwawancarain. Terus akhirnya ya pertanyaannya sih sebenarnya kayak pertanyaan basic aja gitu kan. Pokoknya kita bisa jawab dengan tegas, jawab dengan lancar. Terus kita juga bisa apa ya, menyiapkan berkas-berkasnya gitu. Kita misalnya ditanyain berkas A, kita langsung dengan cepat-cepat langsung ngasihin ini Pak berkasnya, dan kayak apa ya, pede aja gitu loh. Kita buktiin kalau misalnya kita masuk ke Amerika itu secara legal dan nggak ada tujuan buruk gitu. Jadi langsung pas kita udah masuk, kita bertujuh ini kayak pelukan gitu loh, pelukan rame-rame. Akhirnya kita di sini, meskipun kita keberangkatan terakhir, kita udah di rumah di Indonesia ngeliatin instastory teman-teman kita yang udah di Amerika, tapi kita masih di Indonesia gitu loh. Dan akhirnya kita ngerasain sedikit, akhirnya ini waktunya kita buat instastory gitu. Terus habis itu kita kita di bandara Washington DC. Habis itu kita berangkat ke West Virginia. Kita orientasi di situ selama 3 hari 2 malam. Intinya kayak apa yang harus kita persiapkan, apa yang bakal kita hadapi di Amerika gitu. Habis itu kita berangkat, itu aku bertemu dengan anak-anak negara lain, sekitar kayak 200-an anak lah. Program itu tadi? Kayak dari program misalnya program KLIS itu, tapi dari negara-negara yang lain. Kita semua itu nasibnya sama-sama keberangkatan ketiga. Nah kita jadi kita semua kenalan dan lain-lain, kita udah mulai apa ya, bikin networking gitu loh. Jadi kita udah mulai punya teman sedunia. Terus akhirnya kita
hari terakhir kita diberangkatkan ke negara bagian masing-masing. Kebetulan waktu itu aku ditempatkan di Texas. Nah, aku mikirnya waktu itu malamnya itu dikasih tahu kalau misalnya nggak bakal ada chevron. Waktu itu aku udah kayak panik. Kita dari Indonesia ke Amerika udah nggak ada pendamping. Masa dari Amerika ke Amerika nggak ada pendamping lagi gitu loh. Aku waktu itu jujur udah panik. Tapi aku bikin apa ya, kayak membangun kepercayaan diri dari Indonesia ke Amerika aja aku bisa. Kenapa satu negara ini nggak bisa gitu kan? Meskipun aku paham betul kalau misalnya di Amerika ini nanti udah nggak ada temen yang diajak ngomong bahasa Indonesia, udah mulai bahasa Inggris full gitu kan. Tapi ya udah deh. Terus aku mikirnya juga pasti nanti bakal ada yang teman-teman dari negara lain yang ke Texas juga. Ternyata dari West Indonesia itu nggak ada satupun anak dari negara lain yang ke Texas. Jadi cuma bener-bener aku sendiri. Dan sumpah aku udah mulai panik. Ini aku sebenarnya paniknya itu lebih ke bukan ke selain aku nggak pernah penerbangan nasional di Amerika, selain aku orang yang baru menginjakkan kaki di Amerika, aku juga bahasa Inggrisku belum bagus gitu loh. Nah, itu adalah main concernku. Itu yang benar-benar aku bikin aku takut gitu loh. Takutnya kalau misalnya di pesawat kan banyak informasi penting kan, ya takutnya aku nggak mendengarkan, akhirnya kelewatan info. Dan bener dong, jadi jadi waktu itu aku udah beberapa jam udah nungguin di waiting room kan, di depan gate, tapi kok sepi gitu kan. Aku udah mulai feeling nggak enak nih, kok ada apa. Tapi dari tadi itu emang udah ada pengumuman, tapi aku nggak ngeh gitu loh. Soalnya waktu itu aku kalau misalnya mau mendengarkan sesuatu dalam bahasa Inggris, aku harus fokus dan mendengarkan kalimatnya dengan baik gitu kan. Nah, kalau misalnya lagi diem HP-an terus ada pengumuman, ya udah nggak denger. Maksudnya denger tapi nggak ngeh gitu loh, nggak bisa masuk ke otak. Terus ya udah aku nungguin di situ. Aku udah mulai PC sama teman-temanku, udah kayak ngasih kabar ke keluarga. Akhirnya aku sampai di Amerika, bentar lagi aku mau ke Texas dan bla bla bla. Terus karena benar-benar sepi, akhirnya ada satu orang yang datang, dan itu bikin aku agak lega. Kayak akhirnya aku nggak sendirian di sini. Dan itu benar-benar cuma berdua doang. Dan ini tuh ibu-ibu gitu. Nah, ibu-ibu ini tiba-tiba minta pinjam chargerku. Ya udah aku pinjemin kan, karena waktu itu bateraiku memang masih lumayan banyak. Terus ya udah aku pinjemin. Terus tahu kan kalau charger Indonesia kan kayak gini kan, modelnya bulat gini kan, wena. Kayak makeup. Kayak rumus makeup. Nah di Amerika itu colokannya tuh nggak bulat gini, tapi bener ada yang 2, ada yang 3, tapi tipis gitu loh. Nah jadi dari jauh sih emang kelihatan ya udah 2 gitu, kayak charger normal. Tapi waktu dipinjam dipakai sama ibunya itu, dicolok-colokin kok nggak bisa. Terus waktu itu ibunya aku tinggal, aku bilang kayak ma'am, I'm gonna see the announcement board, so I'm gonna leave you for a while. You can use my charger. Intinya pokoknya gitu. Aku lupa ngomongnya apa, pokoknya intinya itu aku mau melihat papan pengumuman. Terus dia pakai aja nggak apa-apa gitu. Ya udah aku tinggal. Terus balik itu ternyata masih sepi. Dan waktu di pengumuman itu emang bener kita pindah gate ke seberangnya. Terus ya udah aku mau sekalian mau ngasih kabar ke si ibu ini. Terus aku lihat dari kejauhan ibunya itu nggak ada. Ternyata ibunya itu di colokannya kan agak di bawah gitu kan. Nah, ternyata ibunya itu udah duduk di lantai berusaha nyolokin ini. Terus aku dateng, terus aku tanya kan, baru mau aku tanya what's wrong. Terus ternyata dia udah panggil aku duluan.
hey, can you come here please, I need some help gitu kan. Terus aku datang panik, ada apa nih gitu kan. Terus ternyata I cannot use this. Terus aku langsung, hah, kenapa aku nggak bisa? Terus ya udah aku ikutan duduk di lantai. Ternyata beda. Aku malu. Sumpah aku malu banget, pengen pulang ke sini. Terus ya udah kan akhirnya aku kasih kan. Waktu itu aku udah persiapan, udah beli universal adapter. Waktu itu aku beli di S Hardware. Nah itu udah ada kayak adapter ke semua jenis solokan gitu kan. Ya udah aku pinjemin itu, udah selesai. Terus yang ini itu aku balikin, aku pakai lagi, aku ambil lagi. Terus ya udah dia pakai ngecas, terus oh ya aku bilangin ke ibunya, terus kita pindah ke kit yang mudanya. Dia kan adapter kan ibunya pakai kan. Terus bateraiku tuh udah mulai habis kan. Kemarin belum sempat nge-charge power bank dan aku butuh charger. Ya udah aku keluarin ini. Ya udah aku keluarin. Nah, ada charger di samping kursi gitu kan. Terus ya udah aku asal colok gitu kan. Hah, kok nggak bisa? Tapi aku nggak lihat. Hah, kok nggak bisa? Saya baru lihat. Ternyata aku baru sadar kalau ini tuh beda. Padahal beberapa menit yang lalu baru tahu gitu kan. Terus yang bikin lebih parah lagi, ibu-ibu yang masih pinjam adaptorku itu ketawa. Dia bener-bener ngetawain aku dan kenceng banget. Jadi semua orang itu ngelihat aku udah itu nggak kuat aku. Terus ya udah kita dari Washington DC bener-bener aku udah kayak ngelihat situasi kalau misalnya orang-orang baris, ya udah aku gitu baris, orang-orang duduk aku tuh duduk. Pokoknya ya udah sekitar 3 jam perjalanan akhirnya aku sampai, karena udah banyak hal yang terjadi dan otakku mulai ngerasa capek gitu loh. Soalnya kan capeknya tuh karya capek fisik juga, jet lag juga, mikir. Iya ditambah capek mikir kan, mau ngedengerin sesuatu harus mikir. Mau ngomong harus mikir lagi. Jadi kayak bener-bener otak ini harus bekerja setiap detik gitu loh. Dan bahkan aku waktu itu kayak berusaha untuk cari temen chat buat ngobrol bahasa Indonesia biar otak ini nggak mikir gitu loh. Kayak buat pelarian. Terus waktu nyampe di bandara agak panik soalnya ternyata koperku itu kena random check. Dan aku tanya dari mana, dari kan ada apa sih TSA-nya kan, gemboknya kan. Nah itu ternyata gemboknya itu kebuka. Terus aku langsung kayak panik gitu loh, wah kayak udah ya sebenarnya paniknya tuh gara-gara panik aja, nggak panik gara-gara aku bawa sesuatu yang ilegal. Ya cuma ya wajar panik lah kan, kayak kenapa kok koperku gitu loh, namanya aja random kan. Terus ya udah, terus waktu itu aku udah deg-degan dan nyari, ternyata host mamku itu udah nungguin pakai papan, kayak papan gede gitu bertanya welcome to UFA gitu. Aku langsung kayak terharu banget. Terus aku langsung lari, terus aku langsung meluk si host mampu. Kayak benar-benar rasanya aku udah butuh sebuah support orang tua gitu loh. Kayak setelah perjalanan panjang ini aku butuh support orang tua, padahal baru banget iya baru detik itu ketemu. Tapi emang sebelumnya udah pernah chat sih, kayak aku udah kenalan dan lain-lain, tapi kan nggak pernah ketemu kan. Nah ini baru pertama kali ketemu dan aku langsung lari ke dia, langsung peluk dia, nggak peduli. Sama kayak rasanya tuh kayak kamu habis stres, capek banget, terus pulang ke rumah. Nah itu kayak gitu rasanya. Terus akhirnya kita makan siang pertamaku itu jujur agak aneh. Maksudnya bukan agak aneh sih, maksudnya lidahku itu masih belum terbiasa dengan makanan sana. Jadi kayak masih belum makan banyak gitu loh. Jadi makan masih dikit-dikit doang. Terus ya udah nyampe rumah malam, tidur sampai pagi, tidur tapi nggak bisa tidur yang nyenyak gitu loh, kayak bangun lagi. Terus ya udah pagi-pagi aku mulai sholat subuh. Nah sholat subuh itu aku udah ngerasa breakdown pertamaku. Benar-benar aku kayak waktu aku sholat, waktu aku sujud, aku itu agak sentimental sedikit. Aku curhat kan, ya
ya Allah aku capek. Terus kayak waktu itu aku kan sebenarnya udah selain capek otak, capek fisik juga. Waktu itu juga kita ada jadwalnya mau jemput teman aku dari negara Kyrgyzstan yang kebetulan di apa ya, diterima di keluarga yang sama gitu. Nah jadi ada satu siswa asing gitu kan dari Kyrgyzstan itu bakal sharing room sama aku, jadi kita bakal sekamar dan ditampung oleh keluarga yang sama. Nah waktu itu aku breakdownnya itu takut, utamanya tuh takut aku kalau misalnya aku nggak bisa adaptasi, soalnya udah capek banget, baru beberapa hari udah kayak kerasa capek banget kalau mikir tiap hari pakai bahasa Inggris kan. Terus apalagi kedepannya gitu, aku takut kalau misalnya kan bakal sekamar, aku takut bakal kayak jadi suatu masalah gitu kan. Dan itu pasti sih kalau misalnya terjadi suatu masalah. Nah aku waktu itu takutnya tuh kalau misalnya gak cocok, terus kan sekamar gitu loh, terus takut gak cocok sama keluarga, terus agak ngerasa semuanya tuh benar-benar kerasa asing banget, semuanya itu kerasa asing banget. Yang gak asing itu cuma baju-bajuku, udah gak asing nggak ada, selain itu asing semua, dari model kasur, dari semuanya, susunan kamar, susunan rumah, nata rumah, budaya di rumah, semuanya tuh asing banget gitu. Jadi aku benar-benar apa ya, ibaratnya tuh kayak bayi gitu loh, bayi dikeluarkan nggak tahu apa-apa sama sekali. Nah bedanya aku udah gede. Terus ya itu sih, pokoknya aku benar-benar takut aku nggak bisa. Dan itu aku rasanya aku pengen pulang, bener-bener aku hampir banget aku bilang ke orang tua, hampir banget aku bilang ke bapakku, Pak aku pengen pulang, tapi aku tahan. Kayak aku ingat lagi waktu seleksi 1,5 tahun aja aku bisa, bener-bener selama itu aku bener-bener berusaha semampuku untuk menggapai, membuat ini jadi nyata. Tapi kok waktu udah kejadian, udah tercapai, kok aku malah menyerah. Gitu sih. Sekolahnya dari di sana itu langsung ke sekolah atau gimana? Kan pertukaran. Jadi di sana itu sebenarnya pertukaran pelajarnya itu ya sama, di Indonesia aku juga sekolah, di Amerika aku juga sekolah layaknya murid biasa. Jadi tujuannya itu kan benar-benar buat aku jadi kerasa seperti warga lokal Amerika asli. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada dilihat aku sebagai anak asing, aku dilihat sebagai aku orang Indonesia, aku dilihat sebagai siapa pelajar, nggak ada spesialnya. Dianggap kita semua itu sama-sama warga lokal. Jadi semua treatmentnya aku terima itu sama aja dengan treatment yang diterima oleh teman-temanku yang asli Amerika sana gitu. Nah untuk sekolahnya itu kayak sistemnya itu sama aja dengan di Indonesia, Senin sampai Jumat, tapi pelajarannya itu cuma untuk pendidikan sih di pendidikan itu setiap negara bagian, setiap state itu memiliki otonomi, termasuk otonomi daerahnya. Jadi pendidikan itu tidak dipegang oleh pusat. Jadi setiap state itu memiliki peraturan-peraturan tentang pendidikan yang berbeda-beda, tapi kurang lebih sama lah. Jadi di Texas itu kita ada di kuliahku dulu hanya ada 7 mata pelajaran, dan beberapa ada mata pelajaran wajib dan beberapa ada pilihan. Nah untuk mata pelajaran wajib itu ada matematika, jelas wajib matematika, tapi matematika ini nggak disebut matematika gitu. Jadi ada disebut kalkulus, prekalkulus, aljabar 1, aljabar 2, geometri dan gitu. Pokoknya dan ini sistemnya kayak matkul di kuliah. Jadi kayak misalnya aljabar 1, ya udah aljabar 1 diambil selama 1 tahun, aljabar 2 diambil 1 tahun, dan itu kayak mulai meningkat sesuai dengan kelasnya. Jadi kayak misalnya kelas 9, 10, 11, 12 di Amerika itu SMA-nya kelas 9, 10, 11, 12. Jadi SMA-nya 4 tahun. Terus pokoknya balik lagi matematika, terus IPA itu gitu, fisika, kimia, biologi, sama environmental system, pembelajaran tentang lingkungan hidup. Terus
IPS itu ada ekonomi, sejarah Amerika, pemerintahan Amerika, sama sosiologi, sama apa ya, psikologi kalau nggak salah. Pokoknya ini terserah. Terus yang keempat itu yang wajib itu bahasa asing, tapi kan bahasa asing itu di sekolahku ada bahasa Spanyol dan bahasa Prancis, tapi karena aku kebetulan siswa pertukaran, jadi kan aku udah punya basic bahasa Indonesia, jadi aku dianggap nggak perlu buat ambil bahasa asing ini. Terus apa ya, sama bahasa Inggris ini termasuk mata pelajaran wajib, dimulai dari bahasa Inggris 1, 2, 3, 4 gitu, tergantung tingkatannya masing-masing. Terus yang 2 ini baru pilihan, karena kebetulan bahasa asing aku nggak diwajibkan ambil, jadi aku punya 3 pilihan. Waktu itu aku ambil pertama aljabar 2, karena kelas aku waktu itu ditempatkan di kelas 11. Aljabar 2 itu belajarnya yang kelas 11. Terus karena aku dianggap mampu, aku dinaikkan ke AP Kalkulus atau Advanced Program Kalkulus. Jadi itu kayak kalkulus tapi kalkulus kuliah, jadi kreditnya, nilainya itu bisa dikonversikan ke nilai kuliah, jadi waktu kuliah nanti nggak perlu ambil kalkulus lagi gitu. Sistemnya AP itu kayak gitu. Terus AP Kalkulus, bahasa Inggris aku bahasa Inggris 3. Ini bahasa Inggris 3 itu sumpah berat banget waktu itu buat aku, soalnya kalau misalnya kita di Indonesia kan belajar bahasa Inggris yang kayak gampang lah, masih tentang basic-basicnya. Kalau bahasa Inggris di sana itu kayak kita belajar bahasa Indonesia di sini, kita belajar sastra gitu, baca novel sastra yang nggak bisa angkat tangan, sumpah angkat tangan.